Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Kurniawan dari kelas 11F, absen 31. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi garis singgung lingkaran. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Jadi, garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung satu titik lingkaran atau garis yang menempel satu titik lingkaran. Bisa dilihat dalam contoh. Ini ada garis singgung yang kita namakan sebagai garis singgung AB. Itu menyinggung lingkaran yang berpusat di O. Set, menyinggung, memotong. Nah, bisa kita lihat juga ada sifat-sifatnya. Itu yang pertama, tegak lurus dengan jari-jari. Jadi garis singgung AB harus tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Misalkan saya namakan yang titiknya S. Nah, jadi garis singgung AB harus tegak lurus dengan jari-jari OS. Selanjutnya, garis singgung hanya menempel satu titik lingkaran. Maksudnya itu cuma nempel di sini, tidak di mana-mana lagi, tidak dua gitu. Nah, ini ada contoh yang salah, yaitu seperti ini. Bukan garis singgung ya. Jadi garis AB itu bukan garis singgung karena memotong di dua titik lingkaran, yaitu di sini dan di sini. Nah, kalau ini gimana? Kan ini motongnya di sini doang. Nah, ini kalau misalkan kita perpanjang, maafkan lurus ya. Nah, ini kan jadinya memotong di dua titik juga, titik sini sama sini. Jadi kalau ini bukan garis singgung ya teman-teman. Garis singgung hanya memotong di satu titik saja. Nah, di sini ada dua garis singgung. Sebelumnya saya lupa ngomong kalau misalkan dalam satu lingkaran itu bisa dibikin garis singgung yang tak terhingga. Jadi ya selama kalian kiang buat gambarnya itu nggak bakal habis, soalnya kan lingkaran itu terdiri dari titik-titik yang sangat banyak gitu. Nah, kebetulan di sini ada dua garis singgung yang berpotongan pada satu titik, yaitu titik Q. Nah, untuk bentuk yang seperti ini memiliki sifat. Yang pertama, satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Jadi, satu titik di luar lingkaran itu Q, dan dua garis singgungnya adalah garis SQ dan RQ. Nah, selanjutnya, sifat yang kedua itu, jika dua garis singgung berpotongan di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong dan titik singgungnya sama besar. Jadi, ini kan titik potongnya ya. Nah, ini titik singgungnya. Nah, keduanya itu sama. Garis singgung RQ yang berpotongan di sini, kasih nama aja ya. Jangan O din. Kan ada A dan B. Nah, garis singgung RQ yang berpotongan di A dengan garis singgung SQ yang berpotongan di B, jarak antar Q dengan A itu sama dengan Q dengan B. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung yang modelannya seperti ini. Loh, kok garis singgungnya memotong dua titik? Bukan ya teman-teman, ini jadi tetap saja garis singgung karena masing-masing lingkaran hanya memotong satu. Di sini satu dan di sini satu. Jadi garis singgung yang seperti ini disebut dengan garis singgung persekutuan. Apa itu garis singgung persekutuan? Jadi garis singgung persekutuan adalah garis singgung yang memotong dua lingkaran sekaligus. Yaitu di sini garis singgung RS memotong lingkaran A dan B sekaligus, dan titik potongnya itu C dan D. Nah, garis singgung persekutuan ini dibagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk di sini contohnya itu adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, bisa dilihat garis singgungnya itu bersekutu di luar, jadi ketemunya sama-sama di luar. Dan ada rumusnya untuk menghitungnya, yaitu G kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangin dalam kurung R2 min R1 dikuadratkan.
dengan keterangan G sebagai garis singgung, H sebagai jarak antar pusat lingkaran, R2 sebagai jari-jari besar, dan R1 sebagai jari-jari kecil. Nah, kalau di contoh itu G itu garis singgungnya RS, dan H itu jarak antar pusat, jadi jarak antar A ke B, jadi H itu panjang AB. Nah, selanjutnya R2 itu jari-jari besar. Nah, ini kan lingkaran besar dan ini lingkaran kecil. Nah, ini kan otomatis lebih besar, jadi R2 itu adalah AC, sedangkan R1-nya adalah BD. Nah, selanjutnya saya ada pembahasan soal, yaitu seperti ini. Jika diketahui jarak AB sama dengan 13 cm, AC sama dengan 8 cm, dan BD sama dengan 3 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan luarnya? Oke, bisa kita gambarkan dulu. Jadi AB 13 cm. AB ini 13 cm. Lalu AC 8 cm. AC berarti ini 8 cm. Lalu BD sama dengan 3 cm. Yang ini. Ditanyakan itu garis singgung persekutuan luarnya, yaitu RS. Nah, ini kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu G kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangin dalam kurung R2 min R1 kuadrat. Nah, H-nya itu panjang AB. Langsung aja kita tulisin 13 kuadrat. Nanti saya tunjukin soalnya papan tulisnya nomor 13 kuadrat dikurangin R2. R2 itu adalah jari-jari besar. Jadi 8 sama 3 besaran mana? 8 kan? Jadi kita pakai yang AC, yaitu 8 cm. 8 dikurangin yang kecil 3. Jadi 8 dikurangin 3 dikuadratkan. Nah, selanjutnya tinggal kita keluarkan aja. Jadi 13 kuadrat itu 169 dikurangin 8 kurangin 3 itu 5 dikuadratkan jadi 25. 169 dikurangin 25 adalah 144. Nah, ini masih G kuadrat. Untuk mendapatkan G-nya saja, kita bisa akarkan 144. Jadi, G sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita masukin saja yang udah diketahuin. H itu adalah AB, R2 itu AC, dan R1 itu BD. Kalau kita masukin dan hasilnya itu adalah 12 cm. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke garis singgung persekutuan yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung persekutuan dalam itu seperti yang ada di contoh. Jadi garis ini, garis singgungnya itu masuk ke dalam. Kalau tadi persekutuan luar itu di luar, nah ini masuk ke dalam. Jadi kayak di antara dua lingkaran itu garis singgungnya masuk gitu. Nah, adapun rumusnya. Jadi rumusnya adalah G kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangin dalam kurung R2 ditambah R1 dikuadratkan. Nah, ini kurang lebih sama ya, cuma bedanya ini R2 ditambah R1, sedangkan untuk garis singgung persekutuan luar R2 min R1. Untuk keterangannya sama, G sebagai garis singgung, H sebagai jarak antar pusat lingkaran, R2 sebagai jari-jari besar, dan R1 sebagai jari-jari kecil. Nah, di sini saya punya contoh soalnya nih. Saya bacakan ya. Jika diketahui jarak AB sama dengan 13 cm dan AC 3 cm dan BD 2 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Nah, bisa kita gambarkan dulu. Jadi di sini menurut keterangan AB sama dengan 13 cm. AB berarti ini 13 cm. Selanjutnya AC. AC itu yang ini 3 cm. Selanjutnya ada BD.
BD 2 cm. Jadi, berapakah garis singgung persekutuan dalamnya? Langsung aja kita masukin ke rumusnya, yaitu G kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangin dalam kurung R2 plus R1 dikuadratkan. Nah, H sama dengan jarak antar pusat atau AB. Jadi H sama dengan 13 cm. Di sini berarti 13 kuadrat dikurangin R2. R2 itu yang panjang yang jari-jari yang besar. Maaf. Jadi R2 itu AC atau 3 cm. Dan R1-nya itu yang kecil yaitu 2 cm. Dikuadratkan. Seperti ini ya teman-teman jadinya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita hitung aja. Jadi 13 kuadrat itu sama dengan 199 kurangin 3 ditambah 2 itu 5 dikuadratkan jadi 25. 169 dikurangin 25 adalah 144. Nah, tapi ini bentuknya masih G kuadrat ya. Kita harus ubah menjadi G-nya saja, yaitu dengan cara diakarkan. Jadi G sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan rumus, yaitu G kuadrat sama dengan H kuadrat min R2 plus R1 dikuadratkan. Kita udah dapat nih, AB itu H, AC itu R2, dan BD itu R1. Jadi tinggal kita masukin aja, lalu kita hitung 13 kuadrat itu 169, 3 ditambah 2 itu 5, yang dikuadratkan menjadi 25. 169 dikurangin 25 itu 144, dan tinggal diakarkan untuk mendapatkan G, dan hasilnya adalah 12 cm. Oke, mudah bukan? Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk materi ini ada satu catatan, yaitu jangan sampai ketukar antara rumus garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Ingat aja, kalau misalkan garis singgung persekutuan luar itu dikurangin R-nya, sedangkan untuk persekutuan dalam ditambahin R-nya. Oke, mungkin cukup segini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.